Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, informasi berikut patut menjadi perhatian saat berkendara motor. Karena kurang hati-hati saat keluar dari gang, pemotor di Mojokerto tertabrak pemotor lain yang melaju kencang. Akibatnya satu pemotor tewas dengan luka parah karena kerasnya benturan. Rekaman CCTV ini menunjukkan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua pengendara motor di Jalan Raya Bypass Jampirogo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Rabu pagi. Seorang pemotor yang keluar dari gang tiba-tiba ditabrak pemotor lainnya yang melaju kencang dari arah selatan. Kerasnya benturan menyebabkan kedua pemotor terpental beberapa meter. Selain kedua motor rusak parah, akibat kejadian ini pemotor bernama Jupri, 66 tahun, warga Jampirogo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, meninggal dunia. Sedangkan pemotor yang menabrak hanya mengalami luka ringan. Diduga korban tidak menyadari adanya pemotor yang melintas saat hendak menyeberang jalan karena jarak terlalu dekat. Seketika itu korban pun tertabrak Muhammad Rizky, 29 tahun, asal Mojoagung, Kabupaten Jombang. Arah dari Jombang. Mau ke Surabaya berangkat kerja. Terus pihak Pak Jupri, warga kita, warga Jampirogo sendiri, keluar dari gang. Mau ke pom bensin. Terus pihak dari arah Jombang nggak ngatasi, kelihatan Pak Jupri keluar dari gang, posisi dadaan ya langsung nggak pakai ngerem, langsung ditabrak. Kondisinya Pak, yang nabrak? Yang nabrak, alhamdulillah nggak apa-apa, ya sadar tetap, tapi yang ditabrak meninggal. Guna kepentingan visum, jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Kecelakaan ini ditangani unit penegak hukum Satlantas Polres Mojokerto. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, seorang ayah di Kabupaten Jombang tega menganiaya anak tirinya dengan cangkul hingga menderita luka parah di kepala. Pelaku marah karena dilarang menjual pohon sengon oleh korban. Mujianto berusia 61 tahun asal desa Pakel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, tega menganiaya anak tirinya dengan cangkul. Akibatnya korban Saifuddin berusia 21 tahun menderita luka parah di bagian kepala. Kasus penganiayaan bermula saat korban sedang tertidur pulas di kamarnya. Seketika pelaku langsung mengayunkan cangkul ke bagian kepala anak tirinya tersebut. Korban pun tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisi terlelap, sehingga korban menderita luka parah di kepalanya. Keluarga lalu melaporkan kasus ini ke polisi dan akhirnya pelaku ditangkap. Mujianto mengaku berbuat nekat karena kesal usai dilarang menjual pohon sengon oleh anak tirinya itu. Tersangka ini kan punya tanaman sengon. Nah, ini mau dijual, namun anaknya melarang. Untuk tersangka ini dijerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, junto pasal 351 ayat 2 KUHP, ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kini polisi menyita barang bukti sebuah cangkul dan pakaian korban. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal penganiayaan berat, ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, seorang pria di Surabaya dikeroyok puluhan orang di sebuah rumah makan. Akibatnya korban dilarikan ke rumah sakit akibat luka di kepala. Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Pengeroyokan ini terjadi di sebuah rumah makan di kawasan Gria Kebraun Selatan, Surabaya. Peristiwa berawal ketika Yasin sedang makan. Tiba-tiba sekitar 20 orang yang diduga debt collector masuk dan menagih utang kepada pemilik depot, hingga cekcok tak terhindarkan. Yasin yang berusaha menengahi percekcokan justru dilabrak dan dihajar para penagih utang tersebut. Usai menghajar korban, para pelaku kabur. Akibat pengeroyokan, korban mengalami luka di kepala dan sejumlah bagian tubuhnya hingga dilarikan ke rumah sakit. Kasus itu sudah dilaporkan polisi. Korban berharap petugas segera menangkap para pelaku. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, kenaikan harga LPG di sejumlah daerah mulai berdampak pada pedagang makanan. Di Ngawi misalnya, para pemilik warung mengurangi porsi makanan yang dijual dan beralih menggunakan arang sebagai bahan bakar untuk mengantisipasi kerugian.
Di Kabupaten Ngawi, harga gas LPG ukuran 3 kg terus merangkak naik baik di tingkat pengecer maupun agen. Dampak kenaikan harga LPG itu sangat dirasakan pedagang makanan kecil di Pasar Besar Ngawi, khususnya warung makanan, apalagi sebelumnya kenaikan juga terjadi pada bumbu dapur lainnya. Agar tidak merugi akibat kenaikan LPG, para pedagang menyiasatinya dengan mengurangi porsi makanan. Sementara pedagang makanan di alun-alun Kota Ngawi menyiasati dengan menggunakan arang untuk bahan bakar memasak. Lebih irit daripada areng, kalau arengnya bagus, itu aja. Satu bondol sudah 1 manti, berapa seret sudah mendidih. Oh gitu. Nah, Biar dapat untung ya Mbak. Iya, jadi aku lebih biar bakul apa itu kecil-kecil ini dapat untung gitu. Sekitar 24 kalau tidak 25 kenaikan per hari. Terus gimana Pak para pemilik warung makan? Ya terus terang saja ya keberatan. Seumpama kita mau menaikkan setiap porsi misalnya menaikkan 3.000 sampai 5.000, kita juga takut akan kehilangan pelanggan. Di tingkat pengecer, pada Rabu pagi harga LPG ukuran 3 kg naik dari Rp20.000 menjadi Rp23.000 per tabung. Sementara di tingkat agen, naik dari Rp16 menjadi Rp18.000 per tabung. Tapi yang lainnya situ ada Pak yang 23 juga? Yang daerah lain sudah sampai 23. Per hari ini ya Pak? Per hari ini. Tapi barang ada Pak? Sementara barang ada, masih cukup. Ya, cuma samun saja, yang penting jangan sampai langka. Meski harganya merangkak naik, keberadaan LPG bersubsidi masih banyak. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, mulai hari Rabu 15 Januari 2025, harga eceran tertinggi atau HET gas LPG 3 kg di Jawa Timur mengalami kenaikan dari Rp16.000 menjadi Rp18.000 di tingkat pangkalan. Namun di saat harga naik, stok gas LPG 3 kg di pangkalan di Kota Surabaya justru kosong sejak 3 hari yang lalu. Pemerintah menetapkan kenaikan harga eceran tertinggi atau HET gas LPG 3 kg di wilayah Jawa Timur mulai hari Rabu 15 Januari 2025. HET gas LPG 3 kg di tingkat pangkalan naik dari Rp16.000 menjadi Rp18.000 per tabung. Namun di sejumlah pangkalan pengiriman gas LPG 3 kg di Kota Surabaya dari agen sudah terhenti sejak Senin kemarin. Akibatnya banyak pangkalan tidak memiliki stok alias kosong dalam 3 hari ini. Askan Bitoyo, pemilik pangkalan gas LPG 3 kg di kawasan Jalan Dharma Husada mengatakan biasanya mendapatkan kiriman dari agen setiap 2 hari sekali. Namun hingga 3 hari ini belum ada pengiriman sehingga tidak ada yang bisa dijual. Salah tuh nggak ada, ke pangkalan sana nggak ada, ke Pertamina habis, bensin habis. Oh sampai nggak bensin. Berarti 3 hari ini kosong. Kasihan untuk customer tadi. Tapi ini dijanjikan dikirim kapan Pak? Kosong. Jadwalnya hari ini. Saya minta kemarin tuh hari ini dijadwalkan gitu, tapi nggak tahu sampai pengirimannya tuh kapan nggak tahu. Askan Bitoyo menambahkan biasanya dalam sekali pengiriman dari agen mendapat 180 tabung gas LPG 3 kg. Dirinya berharap distribusi LPG 3 kg kembali normal agar tidak terjadi kelangkaan di masyarakat. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Sementara itu, saudara, menanggapi kenaikan harga tersebut, PT Pertamina Patraniaga Jatim Balinus menyatakan jika penyesuaian harga eceran tertinggi tersebut merupakan keputusan penjabat Gubernur Jawa Timur. Meski harga naik, stok LPG 3 kg di wilayah Jawa Timur aman. Naiknya harga LPG 3 kg di seluruh Jawa Timur yang dimulai hari Rabu 15 Januari 2025, PT Pertamina Patraniaga menyampaikan jika kenaikan harga eceran tertinggi atau HET tersebut merupakan keputusan dari penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. Kenaikan harga dari Rp16.000 menjadi Rp18.000 per tabung ini untuk menyesuaikan harga eceran tertinggi di beberapa provinsi terdekat yakni Bali dan daerah istimewa Yogyakarta.
Terkait keluhan langkanya LPG subsidi di masyarakat, PT Pertamina Patraniaga Jatim Balinus memastikan stok LPG 3 kg di Jatim aman karena ketersediaan LPG harian di Jawa Timur mencapai 9.010 metrik ton, sedangkan kebutuhan rata-rata harian mencapai 4.668 metrik ton. Penyesuaian harga eceran tertinggi LPG subsidi yang baru dari Rp16.000 menjadi Rp18.000 memang sudah kami terima SK dari PJ Gubernur Jawa Timur per tanggal 24 Desember, namun akan efektif diberlakukan per hari ini 15 Januari 2025. Dengan penyesuaian harga LPG 3 kg dari Rp16.000 menjadi Rp18.000, masyarakat diimbau membeli LPG di pangkalan LPG resmi agar mendapatkan harga eceran tertinggi Rp18.000 sesuai yang ditetapkan oleh Pertamina. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Saudara, motor salah satu pedagang di Pasar Pacitan disikat maling. Meski ramai, namun tak ada satupun warga maupun pedagang pasar yang curiga karena mengira pelaku adalah suami korban. Seorang pria yang awalnya bersandar di sebuah mobil langsung memakai helm dan kabur. Pelaku menggondol motor metik milik Halimah, seorang pedagang di Pasar Pacitan Rabu pagi. Meski ramai, namun tidak ada satupun warga maupun pedagang pasar yang curiga karena pedagang mengira jika pelaku adalah suami korban yang setiap hari berjualan sate telur puyuh. Sedangkan korban baru tahu kalau motornya raib usai diberitahu oleh pedagang lainnya. Korban itu pedagang di sini. Pedagang. Terus yang dicuri Motor kayak gini. Vario. 2013. Itu kondisi pasar masih sepi atau gimana itu? Rame. Udah rame sebenarnya. Terus dibawa kemana Pak arah motornya? Ke barat. Ke barat. Ini sudah sering kali atau gimana Pak di sini nih? Sudah pernah ya sebelumnya? Dulunya udah. Berarti 2 kali ini? 2 kali, ya 2 kali. Kasus pencurian motor di areal Pasar Pacitan ini langsung dilaporkan korban ke Polres Pacitan. Dirku Suyono melaporkan dari Pacitan. Saudara, tak cukup menyeberangi sungai dengan rakit. Sejumlah pelajar asal desa Mulyorejo, Jember harus berjalan kaki hingga 3 km menuju sekolah. Akses jalan desa yang berlumpur saat musim hujan menambah berat perjuangan para pelajar ini demi memperoleh pendidikan. Jauh dari sarana pendidikan, memaksa para pelajar asal desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember harus berjalan kaki demi ke sekolah setiap hari. Mereka rela berjalan kaki hingga sejauh 3 km menyusuri bibir sungai demi pergi ke sekolah yang berbeda kecamatan dengan mereka. Anak-anak ini terpaksa bersekolah di Kecamatan Tempurejo yang berada di seberang sungai karena sekolah lain jaraknya lebih jauh. Kondisi akses jalan yang berlumpur saat musim hujan semakin menambah berat perjuangan para pelajar ini demi memperoleh pendidikan. Namun semangat mereka tak pernah surut. Pihak sekolah sengaja memberikan kelonggaran kepada para siswa asal desa Mulyorejo ini jika terlambat, mengingat jarak yang cukup jauh. Untuk masalah anak-anak selama ini terlambat datang ke sekolah karena kondisi tersebut kami memaklumi. Dan bahkan kami juga sudah memberikan peluang sebenarnya kalaupun kondisinya tidak memungkinkan bisa belajar di rumah. Nanti dengan dibantu oleh guru mengirimkan tugas-tugas melalui online seperti itu. Pihak sekolah berharap pemerintah memperhatikan nasib para siswa ini, di antaranya dengan membangun jalan yang lebih layak untuk mereka lewati setiap hari. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.